Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, ya, bertemu kembali dalam diskusi kita pada edisi kali ini, ya. Pada kali ini kita akan sedikit mendiskusikan eh, ya salah satu fenomena di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, yang ya sebetulnya mungkin secara umum sudah diketahui oleh eh, banyak orang, ya, dan bahkan mungkin setiap kaum muslimin paham tentang itu, ya. Jadi kita akan mendiskusikan tentang eh, riba, ya. Kalau kita lihat memang ya banyak orang menganggap bahwasanya kita hidup di sini tuh dalam bermasyarakat dan sebagainya itu ya, tidak lepas dari persoalan itu, ya. Sehingga banyak orang, ya, banyak pihak, ya, itu yang ya walaupun mereka tahu, dia secara pengetahuan bahwasanya bagaimana Islam itu memandang riba dan sebagainya, dia, tetapi secara praktek dan sebagainya tetap ya banyak yang melakukan, ya. Dan ya mungkin bahkan kalau bisa kita katakan bisa jadi mayoritas dari umat Islam itu eh, apa ya paling tidak pernah bersentuhan dengan persoalan riba ini, ya. Nah, apakah banyaknya praktek riba ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, apakah sebetulnya ini memang karena masyarakat atau dalam tanda kutip umat Islam secara umum ini sebenarnya eh, karena tidak memahami tentang hakikat riba itu sendiri, ataukah sebetulnya seperti apa, Hmm. ya. Sehingga kok banyak gitu loh praktek itu di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali, gitu. Mungkin bisa ditanggapi, Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tadi pegang satu kata kunci ya. Bahkan dari presenter tadi mengatakan hampir semua orang pernah bersentuhan dengan riba, begitu ya. Salah satu kata yang saya pegang. Bahkan lebih dari itu, gitu. Jadi bukan sekedar bersentuhan, tapi terlibat menyetujui, itu masalahnya, gitu. Nah, ini yang mungkin banyak orang mengatakan riba haram, tetapi dia bertindak terlibat menyetujui riba, tapi tidak merasa. Lah di sini masalahnya. Misalnya contoh eh, yang sekarang orang tahu bahwa semua bank sentral di dunia itu melakukan langkah menaik turunkan suku bunga dalam rangka mengontrol inflasi, kan gitu kan, gitu. Itu sebenarnya bukan atas kemauan bosnya bank sentral itu, seperti di Amerika misalnya, bukan kemauan Jeremy Powell itu ya, bukan kemauan pribadi, itu atas perintah undang-undang itu, gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang buat undang-undang, kan gitu. Yang buat undang-undang anggota ini kan, majelis majelis rakyat gitu, di berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda, gitu ya, gitu, anggota DPR atau Senat atau apa ya, dengan berbagai nama, tapi intinya tetap sama, yaitu orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, kan begitu kan. Jadi melalui pemilu atau melalui yang lain, gitu. Yang jelas ada perwakilan yang diberikan kepada seseorang untuk membuat undang-undang. Kemudian yang membuat undang-undang penegakan riba sebagai solusi dan harus dilaksanakan dan harus ditegakkan.
Nah, yang mewakilkan tidak merasa. Itu yang tadi saya garis bawahi. Bukan sekedar bersentuhan, bahkan terlibat. Gitu. Tapi tidak merasa, itu masalahnya. Gitu. Oleh karena itu, ya solusi larangan riba itu ya melibatkan hampir semua orang dari kalangan awam maupun ulama, gitu. Gitu. Jadi kalangan awam juga sudah ngerti, gitu. Kalau riba haram seperti judi haram itu ngerti semua mereka, gitu. Nah, kalau ulamanya lebih ngerti karena tahu dalilnya dan seterusnya, gitu. Tapi tetap persoalannya tetap ditegakkan, dilaksanakan dan ditegakkan, gitu. Sementara yang terlibat melakukan penegakan itu tidak merasa. Nah, ini yang harus dibangun kesadaran umum. Gitu. Karena Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis, faman kariha faqad baro'ah, waman angkaro salima, walakin man rodiya watafa'a. Itu. Jadi kalau orang melihat mungkar, salah satunya misalnya riba kayak begini, itu, dia harus mengingkari. Faman karya membenci kemungkarannya. Kalau dia membenci kemungkarannya, dia akan dibebaskan dari tuntutan pertanggungjawabannya. Faman karya fakot baro'ah, waman angkaro salima. Kalau dia mengingkari, dia selamat dari pertanggungjawaban. Tetapi masalahnya, walakin man rodiya wa taba'a. Tetapi orang-orang itu rela dan mengikuti. Inilah yang terjadi. Orang mewakilkan mencoblos, itu, memilih wakilnya, kemudian wakilnya membuat undang-undang untuk penegakan riba. Dalam tanda petik ya, gitu. Yang isinya secara substansial ke sana. Kalau namanya saya nggak berpegang kepada nama ininya ya, tapi berpegang kepada fakta hukumnya, gitu. Jadi dengan nama apapun nantinya, tapi substansinya itu ke sana. Riba sebagai solusi, kemudian harus dilaksanakan dan harus ditegakkan. Nah, ini masyarakat grassroots terlibat juga. Padahal ini aspirasi umat Islam mestinya, gitu. Jadi solusi ini harusnya orang sudah mengerti semua, harusnya dipertegas aspirasinya itu. Jangan sembarang menyerahkan aspirasi ini kepada orang lain yang kemudian orang lain itu tidak bertanggung jawab membuat undang-undang yang menegakkan riba yang akan menyengsarakan banyak pihak. Gitu. Oleh karena itu Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim memberikan komentar itu dalam hadis tadi itu, lam yabro walam yaslim. Gitu. Tadi Rasulullah mengatakan faman kariha faqad baro'a waman angkara salima walakin man rodiya wa taba'a. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi, lam yabro walam yaslim. Artinya mereka yang rela dan mengikuti itu tidak akan bebas dari tuntutan pertanggungjawaban hukum dunia dan akhirat, dan tidak akan selamat dari sanksi dunia dan akhirat. Gitu. Jadi keterlibatan masyarakat itu harus disadari bahwa tidak cukup mereka mengerti bahwa riba haram. Persoalannya nggak berhenti di situ. Persoalannya, apakah ini harus ditegakkan, disepakati bersama, harus berlaku. Itu persoalannya. Gitu. Meneruskan pertanyaan ini, Ustaz. Nah, menarik yang tadi disampaikan. Apakah permasalahan ini dikarenakan umat Islam saat ini tidak berkuasa atau gimana, Ustaz? Berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan ataupun ya selama ini kan riba, legalitas riba kan berjalan di tengah masyarakat. Nah, apakah ini karena dikarenakan umat Islam itu nggak berkuasa, terus riba bisa dilegalkan gitu, atau gimana faktanya ini, Ustaz? Iya.
ini pertanyaan yang baik ini. Jadi biasanya itu banyak orang kalau kita bicara bahwa riba ini penting untuk ditegakkan larangannya dan sebagai solusi itu, ada sebagian orang yang mengatakan kita nggak berpuasa, kita nggak bisa melakukannya gitu. Itu kan Nah, sekarang begini, mohon maaf ini ya, saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun gitu ya. Saya ambil contoh gitu, yang supaya mudah dimengerti ya. Kalau supaya mudah dimengerti itu begini teorinya. Yang besar dikecilkan supaya dapat dilihat gitu. Yang kecil dibesarkan supaya dapat dilihat, kan gitu. Gitu. Misalnya virus di bawah mikroskop dibesarkan supaya dapat dilihat. Tapi kalau terlalu besar orang nggak bisa lihat gitu kan. Gitu. Makanya ini kalau contohnya yang supaya dapat dilihat, saya ambil contoh yang besar. Contohnya negara sajalah, gitu. Negara yang dikuasai oleh ulama Islam, supaya nanti orang Islam biar tahu apakah alasan dia itu benar apa tidak, gitu. Di Iran itu yang berkuasa itu wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu bukan istilah saya itu, gitu, bukan saya buat-buat itu. Gitu. Itu istilah mereka sendiri. Jadi, tapi kalau kita kasih gambaran yang sederhana bahasa masyarakat ya, wilayatul faqih itu sebenarnya ijma ulama, gitu, kesepakatan ulama saja. Jadi yang memerintah di Iran itu, yang berkuasa itu ulama-ulama. Perintah mereka lah hasil kesepakatan ulama-ulama, inilah yang harus dijalankan. Gitu. Jadi ini mewakili pendapat yang mengatakan kalau berkuasa, kalau Islam tidak diterapkan karena tidak berkuasa gitu. Sekarang bagaimana kalau ulama-ulama Islam ini berkuasa? Apakah diterapkan juga? Nah, ini pertanyaannya kan, gitu. Contohnya di Iran ini. Ulama Islam berkuasa di sana itu. Gitu. Dialah mestinya bisa memerintahkan kepada aparatur dan alat-alat negara untuk bertindak, misalnya menghadapi kemungkaran di Palestina. Mestinya pemerintah Iran itu bisa memerintahkan semua pasukannya, semua kekuatannya, seperti Mu'tasim billah dulu lah, gitu. Di zaman dulu, zaman Islam itu, memerintahkan, menggerakkan semua kekuatannya ya, untuk menaklukkan suatu negeri yang zalim, gitu. Jadi bukan hanya menangkap pelaku kriminalnya, gitu, penjahatnya, tetapi juga negeri yang melakukan kezaliman itu kemudian dibubarkan. Gitu. Jadi, tapi kenyataannya orang menonton di seluruh dunia itu sekarang pembunuhan anak-anak, ibu-ibu di Palestina itu. Seolah-olah ini pertunjukan yang tiap hari disiarkan ke seluruh dunia, orang tahu. Apa bahayanya anak-anak? Nggak ngerti dia. Dibunuh juga nggak mengerti dia. Gitu. Tidak membahayakan siapapun gitu. Ini kemungkaran yang yang sangat serius itu sebenarnya, gitu. Dan semua orang tahu itu, gitu. Karena disiarkan ke seluruh dunia dengan mudah sekarang, gitu. Tapi ternyata pemerintah Iran juga tidak bertindak, gitu. Baru dia bertindak setelah diserang Israel, gitu. Dan kita lihat setelah diserang Israel dibalas dengan beberapa rudal yang dikirim ke sana. Tapi cuma sampai di situ ternyata. Kelihatannya udah berhenti. Kalau berdasarkan kalau mereka menuruti perintah Allah dan Rasulnya, mestinya tidak nunggu diserang Israel dulu. Mereka sudah paham itu. Pasti harus bergerak, gitu. Dan tidak cukup hanya lempar-lempar rudal, gitu. Itu tidak cukup, gitu. Harus juga menerjunkan pasukan darat itu, masuk ke Israel, tangkap Benyamin Netanyahu itu, gitu. Dan bubarkan Israel. Mestinya begitu, seperti yang dilakukan Mu'tasim billah di zaman umat Islam berkuasa. Gitu. Tapi itu kan tidak dilakukan, gitu.
Ini artinya argumentasinya gagal total. Orang yang mengatakan bahwa kenapa Islam ini tidak ditegakkan karena orang Islam tidak berkuasa. Ulamanya tidak berkuasa. Lah ini ulamanya sudah berkuasa ini di Iran itu. Ternyata enggak juga dikerjakan, gitu kan. Jadi saya tidak bermaksud meremehkan atau mencaci maki, enggak. Ini berdasarkan fakta yang ada, tidak dikerjakan gitu. Dan analis mengatakan bahwa Iran itu punya proksi, ya, mengatakan begitu. Ada proksi dia di Lebanon, ada Hizbullah, proksi dia di Palestina ada Hamas, proksi dia Houthi di Yaman misalnya. Kalau benar itu lebih parah lagi. Karena di dalam hukum Islam itu yang boleh berperang itu negara. Tidak boleh partai-partai berperang itu, gitu. Saya pikir juga tidak itu. Jadi tidak mungkin itu ulama-ulama memerintahkan partai untuk berperang sementara dia pegang negara tidak mengumumkan perang. Itu aneh dan tidak relevan dengan hukum Islam itu. Gitu. Berperang itu mestinya ya domain negara, gitu. Jadi analis-analis itu saya pikir juga menyesatkan juga begitu. Jadi yang sudah jelas nyata bahwa argumentasi kenapa Islam tidak ditegakkan karena orang-orang Islam tidak berkuasa tidak benar. Setelah Perang Dunia II ada 50 negara lebih itu yang berkuasa orang-orang Islam yang menjadi kepala negara itu. Orang Islam itu bukan tidak punya apa-apa. Yang jadi kepala negara banyak, yang punya militer dari angkatan darat, udara, laut, sampai cyber banyak. Ada juga yang punya nuklir seperti Pakistan misalnya. Umat Islam itu punya banyak. Tapi apa yang terjadi? Kenapa seperti Palestina tidak bisa diatasi gitu? Ini jawabannya clear. Inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi tidak akan terjadi perubahan apapun kecuali dalam umat Islam itu berubah dulu, gitu. Pikirannya, apa yang ada dalam pemahamannya, itu berubah dulu, gitu. Ini tidak berubah soalnya begitu. Menjadi saling berantem antar mereka, terpecah belah, akhirnya diadu domba sama musuh-musuh Islam, gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaannya, apakah iya argumennya itu kenapa syariat Islam atau hukum-hukum Islam itu yang menjadi rahmat alam semesta ini tidak dapat diterapkan karena orang Islam tidak berkuasa? Tidak benar. Orang Islam yang berkuasa banyak, punya banyak hal umat Islam ini. 50 negara lebih, semua persenjataan juga punya. Tapi persoalan yang segitunya seperti Palestina tidak juga diatasi, gitu. Ini bukan karena tidak berkuasa, karena memang pikirannya tidak ke sana, gitu. Dia tidak tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya seperti Mu'tasim itu, gitu. Dia tunduknya keimanan dan ketakwaannya ini yang menjadi persoalan. Harus ada perubahan. Mestinya keimanan dan ketakwaan itu kepada Allah. Tapi kemudian dalam era perang pemikiran sekarang ini, kemudian orang terbangun pemikirannya, keimanan dan ketakwaannya kepada kapitalisme, keimanan dan ketakwaannya kepada sosialisme, kepada komunisme, kepada pemikiran-pemikiran yang bukan Shiratal Mustaqim, gitu. Karena Shiratal Mustaqim itu Islam, gitu. Jadi jelas sekali di dalam Al-Quran itu, dalam dalam surat Yasin itu, yang orang-orang banyak yang hafal, Bismillahirrahmanirrahim, wa ani'buduni hadza shiratul mustaqim, gitu. Itu yang menjelaskan Al-Quran, bukan saya itu, gitu. Dan hendaknya engkau menyembahku, itulah shiratul mustaqim. Wa ani'buduni hadza shiratul mustaqim, gitu. Yang tiap hari orang membaca sholat
dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Ternyata dia malah mengimani kapitalisme, mengimani komunisme, dan bertakwa kepada kapitalisme, bertakwa kepada pemikiran-pemikiran komunisme dan seterusnya. Ini yang menjadi pangkal persoalan, gitu. Yang harus berubah di dalam tadi inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan karena umat Islam tidak berkuasa. Umat Islam pegang banyak kekuasaan, banyak resources dunia dipegang, tetapi diuji oleh Allah, kemudian dia tidak dengan ujian itu gagal, gitu. Dia tidak melaksanakannya kecuali dipaksa, seperti yang terjadi di Iran. Gitu. Saya pikir saya menjawab itu. Yeah. Ini Gus, kalau kita tarik kembali Gus, bagaimana posisi kita sebagai pengemban dakwah berkaitan dengan riba tadi. Ada sebagian masyarakat yang memilih tadi, ternyata ketika memilih wakilnya itu membuat undang-undang yang malah menerapkan riba. Dan kejelasan apa yang harus kita bangun kepada mereka itu tersebut, Ustaz? Iya. Saya pikir ini juga pertanyaan yang baik ya. Bagaimana menyadarkan grassroots ini ya, masyarakat yang kemudian memilih wakilnya itu, yang ternyata wakilnya malah menegakkan riba, menjadikan riba sebagai solusi, kemudian memerintahkan pelaksananya dan menegakkan dengan peradilan supaya dia dapat ditegakkan. Akhirnya kena semua ini, gitu. Padahal mereka sudah paham semua itu bahwa riba itu haram. Gitu. Contoh yang sederhana bunga. Gitu. Jadi bagaimana kita harus dibangun kesadaran gitu supaya aspirasi dari grassroots, dari masyarakat bawah yang notabene banyak orang Islam ini dia berfungsi gitu ya, gitu. Karena ini akan diminta tanggung jawab nanti gitu. Kalau kita hanya main coblos-coblos saja memilih orang, sementara setelah terpilih dia tidak peduli dengan aspirasi umat, bagaimana di akhirat nanti? Gitu. Ini harus dibangun kesadaran. Tidak ada salahnya membangun aspirasi, apalagi anggota DPR sering turun ke dapil kan, gitu ya. Sampaikan kepada mereka. Dan ngomong begini juga nggak ada salahnya, nggak melanggar undang-undang apapun, gitu lah. Gitu. Tidak memusuhi siapapun. Ini dakwah. Bahwa begini ini ada akibatnya dunia dan akhirat. Kita bangun kesadaran supaya juga yang memilih sadar, yang dipilih juga sadar. Dan mereka harus berubah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan bertakwa kepada kapitalisme. Bertakwa kepada komunisme. Istilah iman, keimanan itu sebenarnya istilah umum peradaban. Itu semua orang menggunakannya itu. Bukan hanya orang Islam bicara iman itu. Gitu. Karena istilah peradaban itu. Gitu. Berimanlah kepada Islam, berimanlah kepada Allah. Jangan beriman kepada kapitalisme, jangan beriman kepada komunisme. Karena nanti akan diminta tanggung jawab di akhirat. Rasulullah sudah mengatakan, kullukum yadkhuluna jannah. Kalian semua itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak. Para sahabat kaget, siapa yang menolak? Mayyaba ya Rasulullah. Itu. Siapa yang menolak masuk surga? Dijawab sama Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku maka dia masuk surga. Barang siapa melawanku, maksiat kepadaku, maka dia telah menolak masuk surga. Termasuk menerima Al-Quran sebagian, gitu. Aqimus sholah diterima, zakat ditolak, atau zakat menolak sebagian, itu termasuk menolak masuk surga itu, gitu. Karena itu menentang Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi kita mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr kepada kita semua, itu baik yang memilih maupun yang dipilih, bahwa dunia ini bukan main-main. Semua akan dihadirkan di hari kiamat. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi
jangan hanya berpikir bahwa gosok-gosok handphone touchscreen ini yang akan menjadi jarimu harimaumu, gitu kan, orang ngomong begitu. Bahayanya gosok-gosok jari ke touchscreen handphone. Bukan hanya itu, tapi nyoblos-nyoblos sembarangan, gitu. Milih orang menjadi wakil sembarangan, kemudian yang dipilih malah melegalkan, malah mengundangkan solusi riba yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kena bagiannya. Seperti tadi syarah yang saya setir syarahnya Imam Nawawi terhadap hadis riwayat Imam Muslim yang Rasulullah mengatakan faman karya faqad baro'a waman angkara salima walakin man rodiya wa taba'a. Imam Nawawi mengatakan lam yabro walam yaslim. Orang yang seperti itu tidak akan dibebaskan dari pertanggungjawaban dan tidak akan selamat dari siksaan. Itu dari sanksi hukum dunia dan akhirat. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa orang harus juga berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu harus disadari. Semua orang sudah tahu riba haram, tapi kemudian berbuat menyetujuinya, tapi tidak merasa, karena secara tidak langsung kan gitu, melalui pemilihan wakilnya. Sementara perwakilannya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Maka dari sini kita mengingatkan kalau ada anggota-anggota DPR atau siapapun yang mewakili rakyat turun ke dapil-dapil misalnya di Indonesia atau di luar negeri dimanapun mereka yang mewakilkan pada rakyat, ingatkan bahwa aspirasi mereka harus diserap gitu. Kalau mengingatkan aspirasi melanggar apa kita? Gitu. Tidak ada yang dilanggar gitu. Masalah kemudian mereka menerima aspirasi atau tidak itu pilihan dia gitu kan. Tapi semua masing-masing akan diminta tanggung jawab. Apa saya menjawab pertanyaannya? Insya Allah. Oke, ini Gus. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang riba. Terus kita juga sering mendengar bahwa Islam itu kan sebagai rahmatan lil alamin. Dalam kaitannya ini, bagaimana kita memposisikan Islam itu supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin, Gus? Itu aja. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, karena Islam memang datang itu untuk merahmati semua, bukan hanya merahmati orang Islam gitu. Bahkan semua, bahkan mereka agamanya apapun, bahkan yang tidak beragama, bahkan yang mengaku ateis sekalipun. Misalnya contohnya syariat Islam tentang larangan riba ini. Artinya yang sederhana berarti bunga 0 gitu kan. Padahal kita mendengar perseteruan antara Donald Trump sama Jeremy Powell itu ya, gubernur Bank Sentral Amerika, the Fed gitu, minta diturunkan suku bunganya itu gitu. Sampai Donald Trump berseteru itu kan. Gitu. Itu baru minta diturunkan berapa persen gitu. Bagaimana kalau 0%? Siapa yang tidak bergembira? Gitu. Semua orang yang menerima bunga 0% pasti bergembira. Agamanya apapun, bahkan orang ateis sekalipun. Gitu. Jadi Islam datang itu sangat baik, jangan dicurigai Islam, beri kesempatan. Karena Islam itu aturan dari Allah. Tidak ada kepentingan apapun. Kalau orang mengatakan kami ini independen, imparsial, yang paling independen tidak ada kepentingan hanya Allah. Manusia pasti punya kepentingan. Baik kepentingan untuk diri sendiri maupun kelompoknya atau orang lain atau pihak lain. Gitu. Kalau orang dua pihak berselisih, maka pihak ketigalah yang berhak. Kan. Allah itu pihak yang kalau manusia berselisih, Allah ya pihak yang paling tidak ada kepentingan kepada siapapun dan tidak berpihak kepada siapapun. Karena itu Islam datang rahmatan lil alamin. Jadi mari jangan berpikiran negatif kepada Islam. Dakwah Islam itu dakwah yang positif. Islam itu rahmatan lil alamin. Pinjam meminjam saja diarahkan untuk tidak mengarahkan
orang menekan orang lain. Karena bunga itu sebenarnya aturan yang tidak adil. Mengapa? Perdagangan itu secara nature, secara alamiah, mestinya bisa untung, bisa rugi 50%, 50%, 50-50 kan begitu toh, gitu. Jadi orang dagang, transaksi perdagangan itu memungkinkan rugi dan untung masing-masing 50%. Dalam pandangan pemilik modal yang berhaluan kapitalis ini, mereka mengatakan modal harus tumbuh terus. Artinya transaksi mereka di dalam perdagangan modal itu tidak boleh rugi. Itu menganulir aturan 50% rugi dihilangkan sama dia. 100% harus untung. Itu aturan yang menindas pihak lain. Dan tidak alamiah itu, gitu. Itu ketidakadilan yang disengaja. Kenapa para pekerja bisa rugi dan bisa untung? Kenapa pemilik modal nggak boleh rugi, hanya untung terus? Nah, itu dasar dari kesalahan kezalimannya riba itu, yang dalam bentuk misalnya bunga itu. Oleh karena itu Islam datang dengan rahmatan lil alamin, 0 bunga. Itu. Kalau sudah terjadi transaksi pinjam meminjam misalnya, maka Al-Quran memberi jawaban. Falakum ru'usu amwalikum. Maka yang kamu berhak adalah pokoknya itu saja. Ru'usu amwalikum. Jadi misalnya pinjam 100%. Yang wajib dikembalikan 100% itu. Kalau plus bunga menjadi 130, yang 30 tidak berhak untuk ditarik. Itu. Jadi itu Islam adil, begitu. Jadi tidak sehingga orang tidak dizalimi oleh pihak lain dan masing-masing mendapatkan rahmat Allah dengan adil. Itu. Jadi itu pentingnya memberi kesempatan kepada dakwah Islam. Jangan dakwah Islam malah dicurigai, dicaci maki, difitnah sana sini, makar sana sini. Padahal Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi itu sangat keliru kalau mereka menghadapi Islam, dakwah Islam itu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Gitu. Karena Islam datang itu rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya orang Islam saja, bukan agamanya apapun, bahkan orang ateis sekalipun. Gitu. Mana bisa kalau enggak Allah yang melakukan seperti ini? Karena Allah pihak yang tidak punya kepentingan dengan manusia. Innallaha ghaniyyun karim. Allah itu maha mulia dan tidak butuh siapapun. Kalau manusia kan butuh. Gitu. Jadi itu jawabannya. Mengapa riba itu harus diperlakukan sebagaimana aturan Allah? Karena supaya manusia hidup ini sejahtera dan adil, diperlakukan dengan adil walaupun mereka agamanya apapun atau siapapun mereka, tidak dilihat dari sudut pandang itu. Tapi Allah itu merahmati manusia semuanya di dunia ya, itu nih, gitu. Jadi Islam datang rahmatan ya. Saya pikir saya menjawab. Insyaallah. Baik, jadi kalau kita lihat dari diskusi kita, memang ya hikmah dari larangan riba itu sebetulnya bukan hanya untuk kaum muslimin Ustaz ya, tetapi buat semuanya seperti itu. Mungkin itu kesimpulan kita Ustaz ya pada kali hari ini dia. Terima kasih atas perhatian para sahabat muslim sekalian dia. Yang sudah setia dengan diskusi kita pada kali ini dia. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.